Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam menggali ilmu pengetahuan, terutama di dunia pendidikan ya. Oke, sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 6 Program Studi Ilmu Perpustakaan dan Informasi Islam semester 1 kelas B angkatan 2022 akan membahas mengenai biografi Ibnu Sina. Ibnu Sina memiliki nama asli Abu Ali Al-Husain bin Abdullah bin Sina. Di dunia barat, Ibnu Sina lebih terkenal dengan nama Avicenna. Ibnu Sina lahir di Afshanah dekat Bukhara, atau sekarang dikenal dengan wilayah Uzbekistan, pada tanggal 22 Agustus 980 Masehi. Beliau merupakan filosof Islam termasyhur. Ibnu Sina memiliki gelar Syaikh Ar-Rais yang memiliki arti pemimpin orang-orang yang bijak. Ibnu Sina dibesarkan di tengah-tengah lingkungan keluarga Syiah Ismailiyah. Ibnu Sina terlahir dari seorang ibu yang bernama Satareh yang berkebangsaan Turki dan ayahnya bernama Abdullah berkebangsaan Arab dan Persia. Ayah Ibnu Sina merupakan sarjana asal Afghanistan dan bekerja sebagai pegawai pemerintahan dinasti Samaniyah atau dinasti yang berinduk pada dinasti Abbasiyah di Baghdad. Ibnu Sina memiliki saudara laki-laki yang bernama Mahmud. Pada usia 10 tahun, Ibnu Sina telah mampu menghafal Al-Quran dan juga tata bahasa, lalu ia mempelajari logika dan matematika. Kemudian pada usia 16 tahun, beliau telah banyak mengetahui ilmu pengetahuan, sastra Arab, fikih, ilmu hitung, filsafat, bahkan ilmu kedokteran. Profesinya di bidang kedokteran dimulai saat beliau berusia 17 tahun. Kepopulerannya sebagai dokter bermula ketika berhasil menyembuhkan Nuh bin Mansur pada tahun 976 sampai dengan 997 Masehi, salah seorang penguasa dinasti Samaniyah. Ibnu Sina tidak pernah mengalami ketenangan dalam hidupnya, dan usianya pun tidak panjang. Meskipun banyak kesibukan dalam urusan politik, ia berhasil mengarang beberapa buku. Kesuburan hasil karya ini disebabkan karena beberapa faktor. Di antaranya, yang pertama, ia pandai mengatur waktu. Waktu siang digunakan untuk pekerjaan pemerintah, sedangkan waktu malamnya untuk mengerjakan dan mengarang. Bahkan, lapangan kesenian tidak ditinggalkannya. Yang kedua, karena kecerdasan otak dan kekuatan ingatan yang tidak sedikit. Artinya, bagi kepadatan karyanya, ia sering menulis tanpa buku referensi, dan pada saat kegiatannya tidak kurang dari 50 lembar yang ditulis sehari-hari. Karya tulis Ibnu Sina kurang lebih 250 buku, di antaranya Asy-Syifa. Buku ini adalah buku filsafat yang terpenting dan terbesar, dan terdiri dari 4 bagian, yaitu logika, fisika, matematika, dan metafisika atau ketuhanan. Yang kedua, An-Najat. Buku ini merupakan ringkasan buku Asy-Syifa. Karya tulis ini ditunjukkan khusus untuk kelompok terpelajar yang ingin mengetahui dasar-dasar ilmu hikmah secara lengkap. Yang ketiga, ada Al-Syarat wa Tanbihat. Buku ini mengandung uraian tentang logika dan hikmah. Yang keempat, Al-Hikmah Al-Masyrikiyah. Buku ini banyak dibicarakan orang karena tidak jelasnya maksud judul buku. Dan naskah-naskahnya masih ada yang memuat bagian logika. Ada yang mengatakan bahwa isi buku tersebut mengenai tasawuf, tapi menurut Carlos Nalino, berisi filsafat timur sebagai imbangan dari filsafat barat. Yang terakhir ada Al-Qanun atau Canon of Medicine. Menurut penyebutan orang-orang barat, buku ini berisikan ilmu kedokteran yang terbagi atas 5 kitab dalam berbagai ilmu dan berjenis-jenis penyakit dan lain-lainnya. Ibnu Sina meninggal dunia pada tahun 1037 Masehi atau 428 Hijriah dalam usia 58 tahun karena terkena penyakit dingin atau kuling sehingga ia tidak dapat berdiri ataupun berjalan, dan Ibnu Sina pun dimakamkan di Iran. Demikianlah biografi singkat Ibnu Sina. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.